Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wa nashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala mumatsila wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas-su. Wa qala aidha la yanqusu malun bi shadaqatin bal tazdad. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami At-Taqwa yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian pada malam hari ini, bertepatan dengan tanggal 5 bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur atas limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah serta ridhonya. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan aktivitas dan juga rutinitas sekaligus kewajiban kita, baik kewajiban untuk melaksanakan salat maghrib yang alhamdulillah telah kita laksanakan secara berjamaah, maupun kewajiban untuk melaksanakan thalabul ilmi sebagai syarat agar diterima seluruh amal ibadah kita, sekaligus menjadi bekal hidup kita di dunia dan di akhirat nanti, dengan harapan mudah-mudahan dengan kita istiqomah menjalankan kewajiban thalabul ilmi ini, dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan
pada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi yang malam hari ini masih menerangkan tentang keutamaan sedekah untuk menolak musibah dan bala. Di akhir bab keutamaan sedekah yang dapat menolak musibah dan bala ini, Imam Abu Lais As-Samarqindi sebagai pengarang kitab ini memberikan pesan kepada kita, di mana beliau mengatakan asyratu asya, ada 10 perkara yang dapat menyampaikan seseorang pada tingkatan orang-orang pilihan, orang-orang istimewa tentunya di mata Allah, bukan di mata manusia, tetapi yang terpenting adalah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, kata Imam Abu Lais As-Samarqindi, 10 perkara ini juga akan mengangkat derajat kita yang tinggi kelak di akhirat. Derajat itu artinya tingkatan kita nanti sesuai dengan amaliyah di akhirat nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga maupun neraka itu punya tingkatan. Walaupun seluruh tingkatan itu, tingkatan surga, insya Allah semuanya nikmat, enak. Karena dibahasakan oleh para ulama, surga itu emperannya saja kalau dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya itu masih menang emperannya. Ya, tapi jangan pajen niatnya kalau gitu sama emperannya aja lah, gak usah masuk. Nah, itu bahasanya. Pun demikian neraka pun sama. Ya, emperannya doang, waduh, siksaannya berat kan, itu ya. Sama, ada tingkatannya. Apalagi ada tingkatan-tingkatan yang tinggi. Kalau surga ada Firdaus, ada Aden itu. Sedangkan kata Nabi, ma baina darajatain, antara satu derajat dengan derajat yang lain surga itu antara jarak perjalanan 500 tahun antara langit dan bumi. Gambarkan seperti itu. Lalu apa 10 amalan tersebut yang dapat menjadikan kita sebagai manusia pilihan sekaligus mengangkat derajat kita di sisi Allah nanti? Yang pertama yaitu orang yang banyak bersedekah, baik kuantitas maupun kualitasnya. Ya, kuantitas itu artinya banyaknya sedekah, karena semakin banyak semakin baik. Kualitasnya tentunya adalah kualitas yang baik, karena sedekah itu memang harus yang terbaik. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan iming-iming dan janji kepada orang yang bersedekah. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah telah dijelaskan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masalul ladina, perumpamaan atau tamsil yang Allah berikan khusus bagi orang-orang yang bersedekah atau menginfakkan sebagian atau sedikit dari harta yang Allah berikan sebagai rizki kepada mereka.
fi sabilillah, di jalan Allah. Fi sabilillah juga diartikan dengan karena Allah, sedekahnya di jalan Allah. Karena ada sedekah fi sabilis syaiton, ya, bukan sabilah tapi sabilis syaiton, ya, di jalan setan untuk maksiat, ya, untuk membangun tempat-tempat yang tidak benar dan sebagainya. Itu sama yang namanya sabilis syaiton. Kama salihabbah, bagaikan perumpamaan satu butir, satu biji, ya, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 benih, ya, atau satu benih yang menumbuhkan 7 butir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu butir berbuah 100, menghasilkan 100. Berarti 7 kali 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah pun masih menjanjikan akan melipat gandakan lebih dari 700 tadi, 700 kali lipat, liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah itu luas, maha luas dan maha mengetahui. Itu janji Allah. 700 kali lipat pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bersedekah atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dengan janji Allah seperti yang kita yakin nggak mungkin Allah menyalahi janjinya, maka silahkan, ya, karena sedekah pun tidak mesti dengan harta. Bersedekah, kata Nabi, dengan hartamu kalau tidak mampu dengan ilmumu. Sedekah dengan ilmu sama, tidak mampu dengan tenagamu, ya, tidak mampu juga dengan berbuat baik, juga sama. Kemudian yang kedua, pesan Imam Abdullah Samarqindi, amalan yang dapat mengangkat derajat kita dan menjadikan kita sebagai orang pilihan, orang istimewa di mata Allah adalah banyak membaca Al-Quran. Dikatakan bahwa afdhalud dzikri atau dzikir yang paling utama itu lo baca Quran, ya. Afdhalud dzikri, bahkan afdhalul ibadah baca Quran. Jadi ibadah tatawu yang paling baik adalah, dzikir yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Karena satu huruf yang kita baca itu dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi alif lam itu sudah 30. Ya, bagaimana kalau kita setiap hari membaca 100 ayat? Ya, luar biasa itu. Dan lebih-lebih Al-Quran pun nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Bahkan disiapkan tempat khusus bagi hamilul Quran. Hamil itu bukan orang yang bawa Quran, tetapi orang yang membaca Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, duduk bersama dengan orang yang selalu mengingat akhirat dan zuhud terhadap dunia. Ini dapat mengangkat derajat kita, menjadikan kita orang pilihan, orang istimewa di mata Allah. Sering-seringlah duduk dengan orang-orang yang mengingat akhirat. Jalisu ma'al ulama, kalau kata Nabi, sering-seringlah duduk dengan para ulama, dengan orang-orang yang zuhud di dunia ini. Karena itu akan menjadikan kita selalu waspada, selalu. Nabi mengingatkan jangan sering-sering duduk dengan para pejabat, ya. Jangan orang-orang kaya, bukan tidak boleh, boleh, tapi jangan sering-sering, ya. Momen tertentu saja. Tuh. Karena apa? Menjadikan kita terobsesi
tergiur, ya, tergoda, bahkan kepingin, ya, karena sifat manusia pastilah, ya, kalau normal pasti kepingin. Tapi ketika duduk dengan orang-orang soleh, orang-orang zuhud, itu kita baru akan terasa, ya, bahkan kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya amalan yang mengangkat derajat kita, menjadikan kita orang beriman adalah rajin-rajinlah silaturahmi. Ya. Silaturahmi itu pahalanya sangat besar. Bahkan kata Nabi, ala adulukum, maukah kamu aku tunjukkan amalan yang dapat memudahkan kamu masuk surga? Yaitu diantaranya adalah silaturahmi, menyambung tali kasih sayang. Ya, termasuk yang paling gampang, paling mudah silaturahmi itu ya hadir di majelis taklim. Ya. Kemudian selanjutnya menjenguk orang sakit. Ya, ini juga amalan yang dapat mengangkat derajat kita, menjadikan kita orang istimewa. Ya. Selanjutnya sedikit bergaul dengan orang-orang kaya, ya, yang sangat sibuk dengan masalah dunia. Berarti kalau orang kayanya nggak sibuk dengan urusan dunia nggak apa-apa. Ya. Cuman seringkali kalau orang kaya itu selalu sibuk dengan urusan dunia, sehingga jarang pengajian, jarang berjamaah ke masjid, itu kebanyakan. Walaupun juga banyak juga atau ada juga yang orang kaya yang rajin ke masjid, itu orang kaya yang zuhud berarti. Cuman jarang sekali, kebanyakan pasti orang kaya itu semakin kaya semakin sibuk dengan dunia, walaupun juga tetap ibadah, tapi beda dengan kita, ya. Tuh, apalagi yang sudah pensiun, nggak ada alasan lagi sibuk. Mau ngapain sibuk apa, udah pensiun? Makanya rugi kalau udah pensiun nggak ke masjid, nggak hadir pengajian, ya. Kemudian selanjutnya banyak memikirkan tentang apa yang akan terjadi pada dirinya keesokan harinya, ya. Orang yang akan diangkat derajat oleh Allah, orang yang bin Allah itu orang yang selalu banyak mengingat masa depannya atau introspeksi diri untuk yang akan datang, ya. Faltangdur nafsum maqaddamat lighad, itu orang yang memperhatikan apa yang akan dilakukan untuk besok, ya. Tentunya dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ke-8 yaitu orang yang membatasi angan-angannya dan banyak mengingat mati, ya. Jadi orang yang mulia di mata Allah, diangkat derajatnya itu orang yang membatasi angan-angan dan banyak mengingat mati. Termasuk ciri orang istimewa, orang yang bahagia di dunia itu adalah orang yang dzakiron lil mauti kasiron, banyak mengingat kematian, ya. Sebagaimana sabda Nabi, aksiru dzikral maut, perbanyaklah olehmu ikat kematian, fa inna dzikrahu yuslika mimma siwa, karena banyak ingat kematian itulah hiburan paling baik dari sekian hiburan yang ada di dunia ini, ya. Hibur diri kita dengan banyak ingat kematian. Yang ke-9 yaitu banyak diam dan sedikit bicara. Orang yang banyak diam sedikit bicara itu juga orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya rata-rata para wali, para sufi, ya, ulama-ulama besar itu banyak diam, ya, itu sedikit bicaranya. Kalau bicara pun seperlunya. Karena mangka surah kalamu kasura sakatu, orang yang banyak bicara banyak jatuhnya. Diam itu selamat. Man somatan aja, barang siapa diam maka dia orang yang selamat. Bahkan kata Nabi dalam sebuah hadis, innama aksaru adaban yaumal qiyamah, sesungguhnya yang paling banyak siksaannya nanti pada hari kiamat itu adalah orang yang banyak berbicara yang tidak ada perlunya, ya, yang tidak ada gunanya, ya. Itu orang yang paling banyak siksaannya, berat siksaannya nanti pada hari kiamat. Dan yang terakhir kata Imam Abu Samarkandi,
amalan yang dapat mendekatkan diri kita atau menjadikan kita orang pilihan di mata Allah, mengangkat derajat kita adalah tawadhu atau rendah hati, atau memakai pakaian yang sederhana, sekaligus mempunyai sifat mencintai orang-orang miskin dan bergaul dengan mereka. Nah, inilah kesukaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bergaul dengan orang-orang miskin, ya, dan cinta terhadap orang-orang miskin. Sering juga mengusap kepala anak yatim. Sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Kata Nabi, saya dengan orang yang suka mengusap rambut, menyantuni anak yatim, itu di surganya hakada, sambil Rasulullah menjajarkan dua jari telunjuk dan jari tengahnya direntangkan juga tetap dekat. Itu kedekatan orang yang selalu kumpul dengan orang fakir miskin, mengusap rambut dan kepala anak-anak yatim. Ya, itu pesan dari Abu Lais Samarkandi di akhir bab keutamaan sedekah yang dapat menolak bala dan bencana. Yang tentunya adalah wajhud dilalahnya adalah yang pertama tadi adalah memperbanyak sedekah tadi, karena sedekah menolak bala, sedekah itu mengunci 70 pintu kesulitan hidup kita, dan harta tidak berkurang lantaran bersedekah. Lebih-lebih yang dapat meyakinkan kita bahwa penyesalan orang-orang yang telah meninggal dunia yang digambarkan dalam Al-Quran itu di alam kuburnya setelah meninggal dunia. Tapi kalau yang masih hidup nggak mungkin masuk alam kubur, ya. Apa penyesalan terbesar mereka? Mereka minta ingin hidup kembali ke dunia, hanya ingin bersedekah, ya, bukan minta yang lain, tapi ingin bersedekah. Itu kalau mereka diberikan kesempatan oleh Allah hidup lagi di dunia. Tuh. Kemudian terakhir pesannya juga dari Imam Abu Lais Samarkandi bahwa ada 7 perkara yang dapat membesarkan dan memelihara sedekah. Ini yang utamanya, ini pesannya. Yang pertama, kata Imam Abu Lais Samarkandi, yang dapat membesarkan dan memelihara sedekah kita adalah itu pertama, bersedekah, berinfak dari harta yang halal, bukan yang haram, bukan dapat korupsi, tapi yang halal. Sebagaimana firman Allah, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkan, sedekahkan, ya, sebagian dari hasil usahamu yang baik. Dalam ayat lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, selamanya kamu tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna sebelum kamu berinfak atau bersedekah dari yang terbaik atau yang kamu cintai. Itu jangan punya dalih lah nggak apa-apa walaupun tidak baik katanya buat sedekah tuh. Sementara sering banyak cerita kasus orang yang pergi haji dari harta yang tidak benar, itu sering terjadi ya masalah. Ada campurannya dikit aja, ada teguran juga kadang dari Allah. Ya, maka hendaknya setuju. Karena kata Nabi, kalau orang sedekah dengan harta yang haram, ya bukan dapat pahala malah tambah dosa. Diibaratkan seperti orang yang nyuci pakaian dengan air kecomberan, boro-boro bersih malah tambah kotor. Itu kalau kita sedekah dari harta yang haram. Yang kedua, kata Imam Abu Lais Samarkandi, memberikan sedekah dari harta yang sedikit, artinya tahapan, ya, sedikit-sedikit. Yang penting tadi itu dasarnya halal, ya, tidak langsung banyak. Karena ada aturan juga. Dulu Rasul ketika menyeru sahabatnya untuk berinfak sedekah di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat yang langsung dia bawa seluruh hartanya. Kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasul,
inilah harta saya infakkan, saya sedekahkan seluruh di jalan Allah. Kata Rasul, wahai Abdurrahman bin Auf, apakah kamu punya anak, punya istri? Punya ya Rasul. Ambil kembali hartamu, cukup sepertiganya saja. Ya, nggak boleh. Ya, masa punya 1 juta dikasihkan semua lah, nanti anak istrinya makan apa lah, kitanya nanti makannya apa, ongkos pulangnya pakai apa nanti, jalan kaki. Tuh, jadi ada aturannya. Dikatakan dalam surat Al-Isra ayat 26 itu, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Jangan kamu jadikan kedua tanganmu terbelenggu di atas lehermu, dan jangan juga kamu terlalu melebarkan kedua tanganmu. Nah, ini pertama, tidak boleh mengalungkan tangan di leher, itu artinya pelit. Ya, orang pelit kan bahasa itu, nggak mau ngasih, oh nggak mau, karena kelak harta kita akan dikalungkan ke leher kita hari kiamat dalam bentuk ular sawah yang besar yang mengerikan, kepalanya botak, matanya buta sebelah. Itu harta kita nanti jadi itu. Ya, kalau kita, tapi juga jangan terlalu kita melebarkan tangan, jangan terlalu semua. Ya, fatak udah malu mamahsur, sebab nanti kita akan menyesal. Ya, jangan sampai menyesal. Tuh, artinya kalau punya segitu jangan. Ya, itu pesan Allah. Kemudian yang ketiga, cepat-cepat mengeluarkan infak karena khawatir akan keburu mati. Cepat-cepat sedekah, cepat-cepat infak, takut kita mati. Tuh. Yang keempat, bersedekah dengan harta yang baik dan jangan bersedekah dengan harta yang buruk. Ya, sama dengan yang di awal tadi, sama, cuman ini dalilnya jelas. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267, wala tayammamul khabisa minhu, janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu sedekahkan, kamu infakkan. Ya, walastum yakhidih, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Kita aja nggak doyan masa dikasihkan orang. Kenapa nggak doyan? Udah basi. Ya, kenapa? Udah robek, bajunya udah bolong, berkasihkan orang. Kita aja nggak mau pakai. Kalau kita mau ngasih baju yang baik juga, yang kita juga senang. Tuh. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ya, ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya juga maha terpuji. Tuh. Kemudian yang kelima, memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi karena khawatir akan menimbulkan riya. Nah, ini yang membesarkan dan juga memelihara sedekah kita ini. Ya, intukhfuha, ya, atau intubdus shadaqata fa ni'mah hiya, jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhu al-fuqara, tapi jika kamu sembunyikan dan berikan orang-orang fakir, tentu itu lebih baik. Ya, jadi bukan nggak boleh diperlihatkan, boleh diperlihatkan baik, tapi disembunyikan lebih baik. Makanya para ulama dulu menafsirkan ayat ini, bahkan para sahabat Nabi dulu, untuk menghindari hal yang tadi, riya, ada yang sedekahnya kepada orang buta. Ya, kalau orang buta kan nggak ketahuan, sehingga nggak cerita-cerita. Kalau orang kelihatan kan, Pak Haji Ali nih, Pak Haji Ali untuk suka ngasih uang, dermawan, orangnya gini nih, karena orang kelihatan. Akhirnya nyebar beritanya, kedengaran kita, wah sering, kadang-kadang lah ini muncul ujub, muncul takabur dan sebagainya. Nah, itu ya, intinya walaupun dalam hadis itu seolah-olah infak yang terbaik itu, selain terbaik itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Itu bahasanya ya, karena nggak mungkin lah kalau tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu. Itu seolah-olah aja tamsil saja.
Ya, intinya adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah rahasia Allah, ada di hati kita masing-masing. Mau disembunyikan, mau terang-terangan, itu kembali kepada kita. Ya, itu enggak menjamin yang disembunyikan juga ikhlas. Dan tidak menutup kemungkinan yang diterang-terangan juga ikhlas, sama itu mah. Ya tergantung niatnya saja. Kemudian yang keenam, yang dapat membesarkan, memelihara sedekah kita adalah jangan menyebut-nyebut sedekah. Ya, karena khawatir akan menghilangkan pahala kita. Bahkan bukan aja, memang betul-betul hilang pahala kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan, jangan kamu hilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Ya, menyakiti hati orang menerimanya atau menyebut-nyebutnya. Pertama nyebut-nyebut. Ya. Ini Masjid At-Taqwa, kalau enggak saya sumbang dulu 100 juta, kayaknya belum jadi sampai sekarang. Itu namanya nyebut-nyebut. Ya. Dulu Pak Anto itu kalau enggak saya kasih pinjeman, ya, kalau kayak saya sedekah, waduh mungkin anaknya udah mati itu. Wah, ini juga sama itu menyebut-nyebut. Ya. Dan juga yang terakhir, yang ketujuh, jangan menyakiti orang yang diberi, ya, dengan cara menghina. Ya. Dasan lu miskin, ngemis aja nih, ngasih mah ngasih tapi ngehina. Ya, nah itu juga sama, menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Itu jangan, karena itu dapat membatalkan sedekah kita. Bahkan di kelanjutan ayat itu, ya, kalladzi yunfi'u maluhu ri'anas, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau karena menyebut-nyebut namanya atau menyakiti orang yang menerima, itu seperti batu licin, ya, kemudian di atasnya ada tanah, lalu tertimpa hujan lebat, fa asabahu wabilun faqal, ya, ditimpa hujan lebat, maka nggak ada tersisa sedikit pun itu tanah di batu licinnya, itu hilang semuanya. Ya, itu kelanjutan di surat Al-Baqarah ayat 267-nya seperti itu. Ya, perumpamannya orang yang menginfakkan sedekahnya karena ria, karena disebut-sebut tadi, ya sama, dan menyakiti hati orang yang menerimanya, itu seperti itu. Naudzubillah. Ya, dan itulah akhir daripada keutamaan bab sedekah. Yang jelas juga ada satu lagi yang disebutkan, harta atau sedekah itu semakin besar karena sedekah atau harta yang kita sedekahkan itu diantaranya dapat berbicara. Apa kata harta kita sedekahkan? Dulu saya sedikit, kamu besarkan saya. Nantinya uang kita tadinya sedikit, kita sedekahkan jadi banyak. Dulu kamu menjaga saya, setelah kamu sedekahkan saya, akan saya menjaga kamu, menjaga dari musibah, dari apa. Kalau belum disedekahkan, disimpan di dompet, ya, simpan di brankas, simpan di deposit dan sebagainya, bukan, ya, dijaga itu harta. Tapi ketika kita sedekahkan, harta yang menjaga kita, ya, itu diantara harta atau yang setelah kita sedekahkan akan menjadi besar seperti itu. Ya, demikianlah akhir dari bab fadlu shadaqati lidaf'il bala wal musibah, keutamaan sedekah untuk menolak bala dan musibah. Ya, sambil nunggu waktu isya, jika ada tambahan atau pertanyaan tentang akhir dari bab keutamaan sedekah untuk menolak bala ini, silakan. Ya, inilah permasalahannya, kenapa Quran itu menggandengkan terus iqamis shalah, ita'iz zakah. Ya, diantaranya orang yang sholat tidak sedekah enggak diterima, orang yang sedekah enggak sholat enggak diterima, sama. Ya, itu diantaranya seperti itu, enggak terima. Cuman ya memang itu amalan semuanya. Cuman sayang saja karena kalau bahasanya sedekah sunnah, sholat wajib. Jadi penjabarannya orang yang sholat itu ya dengan sholat itu dia sedekah.
Sangat disayangkan. Lalu apa bedanya dengan orang Nasrani, orang kafir yang dermawan kan gitu? Percuma kan, sia-sia. Ya. Kenapa? Karena enggak didasari dengan Islam iman tadi itu. Ya, wa may yabtaghi ghairal Islam madina falyuqbala minhu kan enggak ada itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama yang bukan Islam, maka tidak akan diterima. Termasuk amal kebaikannya, ibadahnya, semua kebaikannya tidak terima. Nah, di akhirat nanti rugi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi seolah-olah dia sedekahnya tidak disertai dengan iman. Amal sedekahnya kan tidak iman. Kenapa? Kan enggak sholat. Ya, sementara di antara bukti atau ciri orang beriman itu, ya, di surah Al-Baqarah yang pertama itu, alladzi yu'minu bil ghaibi wa yuqimunas shalah, itu zakah, selalu itu menunaikan sholat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat atau sedekah, itu masuk di situ sedekah. Jadi itu bukti, makanya digandengkan terus. Ya, itu. Jadi percuma sedekahnya kalau tidak sholat. Tuh. Cuman kaitannya dengan yang menyesal pengen sedekah itu apa? Karena ya tadi itu sholatnya rajin, gak pernah sedekah. Nah itu akhirnya ketika dia dikubur pengen kembali minta mau sedekah. Di surat Al-A'raf memang ayat 31 Allah berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ada perintahnya juga, pakailah pakaianmu yang bagus, ya, yang indah. Kalau zina itu kan yang bagus, yang indah, tapi kan nggak mesti mahal kan. Wa la tusrifu, tapi jangan berlebihan. Nah, jangan berlebihan inilah melarang yang berlebihan. Tuh, sutra yang ini dan sebagainya, atau ini sebagainya lah, itu yang dikatakan yang berlebihan. Ya, itu. Kalau mahal kan ukuran ininya, artinya tidak berlebihan itu dalam arti pamer dan sebagainya. Yang diharamkan jelas sutra, apa kan yang tidak diperbolehkan. Ya, kalau pakai sarung yang 10 juta mah sebenarnya nggak ada bedanya sama yang 500.000 juga. Kalau kita mah nggak ada bedanya, sama aja begitu, nggak kelihatan. Ya, dalam arti sederhana itu seperti itulah, yang rapih, yang baik. Sebab kalau dipahami sederhana nanti asal-asalan, kaos juga sederhana, cuman kan itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Itu khudu zina ketika masuk masjid, terutamanya seperti itu kan, ke masjid. Cuman kita kan kadang membalik ayat itu, kalau kondangan baru rapih, mewah, masjid asal-asalan. Nah itu yang sering terjadi kita. Ya, kalau ke masjid yang rapih, nah nggak apa-apa. Nah, itu. Kalau di luar masjid mah nggak apa-apa, sederhana tuh ibaratnya seperti itu. Tuh, jadi nggak jadi masalah. Kalau macam seperti kalau untuk ke masjid, yang harus jangan sampai dikatakan berlebih-lebihan yang menimbulkan riya atau kesombongan. Nah, itu kita seperti itu. Wala tusrifu, jangan berikan. Allah tidak suka dengan yang berlebih-lebihan. Tuh. Jadi sederhananya itu bukan sederhana kalau di rumah, ya, penampilan di rumah sederhana biasa. Tapi kalau ke masjid disuruh oleh Allah yang rapi agar menimbulkan kekhusyuan kita. Maksudnya seperti itu. Tuh. Baik, itulah mungkin kajian malam hari ini, akhir dari bab keutamaan sedekah ini. Insyaallah nanti kita akan masuk bab selanjutnya, malah tentang keutamaan bulan Ramadan, bukan puasanya, bulannya. Ya, itu insyaallah, karena kita sudah dekat-dekat bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini motivasi buat kita semua, pengingat buat kita semua, karena pada akhirnya semua apa yang ada pada diri kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan, sebelum dikembalikan Allah, maka kembalikan kita dengan ikhlas kepada Allah.
agar kita menjadi orang-orang istimewa pilihan di mata Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika arhamar rahimin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.